pandemi yang kedua, apa puasa terus job juga pasti kan masih walaupun belum baik masih seret-seret, gimana sih terus Ramadan ini gimana sih menurut Ustaz? Ya, pandemi memang menjadi PR kita semua ya, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Tapi apapun itu kita berharap mudah-mudahan peran aktif masyarakat sekaligus juga pemerintah yang saya yakin terus berjuang untuk mengurangi pandemi di tanah air termasuk dengan adanya vaksin bisa berjalan dengan baik dan lancar dan semoga cukup sampai di sini saja pandeminya. Setelah Ramadan tahun ini mudah-mudahan kita bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala kembali normal walaupun style kita mungkin tidak lagi normal dengan masker atau dengan hand sanitizer yang selalu dibawa dan selalu berupaya membersihkan tangan, badan dan seluruh anggota tubuh setiap kita kembali pulang dari beraktivitas. Pandemi udah setahun nih, Ustaz. Hampir setahun berjalan. Untuk tausiah sendiri gimana, Ustaz? Ya, selama ini selalu ada jalan memang orang untuk bersilaturahim termasuk para pendakwah kita yang tadinya selama ini datang ke majelis, ke pesantren atau ke lapangan bertemu langsung dengan para jamaah, tapi karena pandemi semua serba terbatas, tapi tidak mengurangi hikmah sekaligus tidak mengurangi keinginan bisa bersilaturahim lewat apa? Lewat Zoom, ya. Makanya kita sebutnya majelis Zoomiyah. Nah, di situ ngumpul ratusan orang, mungkin juga puluhan atau ribuan dari berbagai tempat dan daerah dan mudah-mudahan tetap bisa memberikan yang terbaik dan manfaat walaupun salah satu kendalanya adalah kalau tidak kuota ya sinyal itu saja. Itu yang ide Ustadz atau siapa tuh Zooming itu cara itu dari sejak kapan? Mulai kapan tuh pencetusnya siapa? Ya, itu yang dakwah Zoom itu. Siapa? Ya, ceritain sebetulnya Zoom ini kan aplikasi yang sudah lama ya, aplikasi mendunia. Tapi kemudian jadi populer setelah adanya pandemi sehingga orang banyak menggunakan Zoom sebagai media untuk bersilaturahmi. Ya kita syukuri, kita nikmati bahwa setiap media yang ada ternyata bisa menjadi manfaat untuk kita bisa bersinergi dan bersilaturahmi di dalamnya termasuk dalam rangka menyampaikan pesan-pesan dakwah. Respon dari umat sendiri gimana pas ada yang Zoom itu gimana? Ya Sangat ternyata banyak. hampir ya, kalau saya perhatikan nggak cuma kantor, nggak cuma sekolah, termasuk pengajian, majelis-majelis, sekarang mau tidak mau harus ikut menjadi bagian dari anggota Zoom atau live atau apa yang bisa disiarkan secara langsung misalnya kalau memang mau acaranya adalah lewat virtual langsung. Alhamdulillah Allah udah siapkan perangkatnya tuh. Di tengah pandemi ternyata Allah siapkan perangkat, kita tinggal nikmatin aja. Perbedaannya apa Ustaz? Sama yang langsung ceramah ketemu orang sama yang Zoom apa nih? Pasti ada perbedaan dong? Ya, pertama pasti ada kendala dalam hal memberikan informasi langsung. Kita bisa menatap satu dengan yang lain. Di sana kita bisa saling bersambung mungkin hati dan perasaan. Tapi kalau lewat Zoom kita hanya melihat monitor, apalagi kalau layarnya HP doang, pasti itu berpengaruh pada mata. Belum lagi dia resapi, loading ngelihat gambarnya aja masih belum selesai. Ditambah lagi mungkin sinyal yang buruk, ditambah lagi tiba-tiba putus karena kuotanya habis, belum lagi tiba-tiba hang karena HP-nya panas. Karena Zoom bisa 2-3 jam. Ini kendala dan pasti beda. Hanya saja memang lewat Zoom di mana saja kita bisa menyampaikan. Tapi kalau pertemuan langsung ya harus ke lokasi di mana kita diundang atau diminta buat hadiah. Tapi untuk tingkat antusiasnya sendiri sama nggak dengan datang langsung Ustadz? Ya biasanya Zoom dibatasi juga ya kalau yang saya tahu gitu ya. Kadang-kadang misalnya jajaran direksi dan beberapa karyawan pilihan atau beberapa pengurus dengan beberapa jamaah karena kayaknya sih terbatas juga ya anggota-anggota di dalam Zoom itu. Tapi ya buat saya nggak ada masalah, kita terus saja memanfaatkan media yang sudah Allah karuniakan untuk bisa menyampaikan pesan-pesan kebaikan di dalam.